kriterianya itu tadi. Yang urusan dunia udah selesai kan. Tanda tangan apa-apa, orang perlu mikir itu ada video apa. Menurut saya di antara dua pilihannya ya Pak Palas. Tulung ono dengan kendati semua yang ada di sini menangkan Pak Kaji Falas. Amin. Amin. Begitu hormatnya kepada orang tua, dan itu saya meyakini karena kecintaan beliau kepada Batak. Oleh karenanya apa pesan-pesan beliau, kita para kaum muda wajib hukumnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Sudah waktunya orang Batang cerdas memilih orang yang menurut saya dan umat kami pilih adalah Pak Haji Falas Ridwan nomor 1. Cuman saya beliaunya di NU, kebetulan Pak Yoyo, Pak Bin semuanya ada itu lah. Ini insya Allah Batang akan kembali lagi nih ya. Lah yang orang yang memimpin tentunya orang yang punya komitmen dan punya tanggung jawab, punya trust asli orang Batak. Yang ketopannya sudah kita akui, Pak Bin, Pak Yoyo, Mas Handoko, Pak Etopik, Pak Jatranto. Bertepatan dengan tanggal yang sakral ini di kediaman Pak Bambang Bintoro, hadir tokoh-tokoh Kabupaten Batang yang jejaknya, yang jasanya sangat jelas terlihat. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana Batang ke depan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kita ambil spiritnya, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa sakit. Amin. Saudara-saudara, pertemuan pagi ini bukan tanpa makna. Pagi ini kita akan mempersatukan satu tekad dalam rangka menghadapi pilkada, di mana kita berjuang untuk kemenangan pasangan Haji Falas dan Pak Ridwan nomor urut 1. Dan kami yakin kami akan menang. Amin. Karena kami didukung oleh banyak tokoh-tokoh Batang yang tentu saja punya gerbong sangat panjang. Bukan sekedar gerbong, bukan sekedar nama tenar, bukan sekedar ketokohan, tetapi nurani mereka-mereka, beliau-beliau, para tokoh Batang inilah yang nanti akan berbicara menggerakkan publik masyarakat bawah. Dari saya seperti itu, event ini, momen ini adalah satu penyatuan tekad, satu penyatuan tekad dari segala kalangan, baik itu ex bupati, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini, kemudian public figure, kemudian tokoh-tokoh muda atau influencer di Batang yang sedang naik daun. Mohon kiranya untuk bisa menyatukan tekad, satu visi, satu misi, 01 menang.
Amin. Demikian preambul pembukaan dari saya. Monggo dilanjut. Terima kasih Mbak Eli Mata, Mbak Taufik, mantan Ketua Tanfisiyah PSNU 3 periode. Beliau hadir di sini. Kemudian Mas Sandoko, tokoh legend, masih kerja datang ke sini. Kemudian Om Yoyo, saya sebut junior, saya nggak apa-apa. Ya. Sekarang ada di DPR RI dari fraksi Nasdem. Kemudian ada Pak Gaji Karnoto, tokoh muda juga. Ada Mas Bram, ada Mas Hasan. ada Tante Eli, ada Mas Pabito, tokoh sepuh. Sudah 73 tahun tapi masih siap untuk tarung. Betul ya Mas? Kemudian ada Mas Rizal Arifianto dan saudara sekalian. Melihat fenomena pilkada di Kabupaten Batang, saya cukup prihatin sebetulnya. Masyarakat sekarang sudah, ya tidak semuanya, sebagiannya itu sudah tidak bisa berpikir secara sehat, secara realistis. Maka suka tidak suka saya sebagai orang yang dituakan di Batang mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batang untuk mengkaji ulang untuk memilih siapa yang patut memimpin Batang ke depan 5 tahun. Mas Yoyo 5 tahun, alhamdulillah saya 10 tahun. Tidak berarti kami mengatakan lebih baik dari yang lain. Tapi yang 5 tahun terakhir ini ya Mas Yoyo ya, saya cukup prihatin. Kemudian ini mau diteruskan 5 tahun ke depan. Jujur saja, saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Batang untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan. Ada hal yang paling utama adalah menjaga kerukunan, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyakiti. Artinya bahwa pesta demokrasi. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Batang, termasuk tokoh yang ada di sini, pesta itu kan mesti harus sukaria, bergembira, bersenang-senang, tidak dengan cara menyerang pribadi seperti kubu sebelah menyerang pribadi. Maaf ya, saya menyebut Salah 01 sangat subjektif sekali dari sisi macam-macam yang mana saya melihat sangat prihatin sekali. Maka untuk itu saya pribadi mungkin sama dengan pilihan Mas Yoyo dan lain sebagainya, memilih pemimpin itu tentu yang sudah selesai dengan urusan pribadi. Yes. Saya pikir masalah urusan dunia sudah selesai ya Pak. Sudah haji berkali-kali, kemudian umroh berkali-kali. Siapa tidak mengenal perusahaan Jin Palace gitu kan. Untuk ukuran materi urusan dunia itu sudah selesai Bapak. Anak-anaknya sudah mentas, sudah diberikan usaha masing-masing, punya usaha jin, punya usaha pompa bensin ini. Kalau melihat dari sisi materi, artinya lebih clear. Saya lebih percaya meskipun lebih sepuh. Orang sepuh itu dihadapkan dengan dua. Yang tidak suka melihat sepuh itu tidak bisa berpikir, tapi di sisi lain orang sepuh itu yang bisa nyepui. Memimpin Batang bukan dibutuhkan orang pintar, tapi orang yang bisa nyepui, orang yang bisa ngayomi, orang yang bisa melindungi, orang yang mau mendengar. Untuk memenuhi persyaratan itu tentunya orang yang betul-betul sepuh usianya. Urusan duniawinya sudah selesai. Sehingga kami mendukung itu bukan karena emosional, bukan karena mau mencari sesuatu, tapi kami berharap yang kita dukung itu ke depan betul-betul amanah. Amin. Pak Fala sudah selesai urusan duniawi, ngapain mengurusi korupsi? Otobus punya bus wisata paling besar di Batang. Apa? Yang mau dicari apa? Ini keyakinan kita. Bukan karena pengaruh Pak Fala berbicara dengan kita, tidak sama sekali. Maka masyarakat Batang yang saya cintai, yang semuanya ya tidak berbicara pendukung saya atau Mas Yoyo atau Mas siapapun, tapi masyarakat Batang yang masih bisa kita ajak berbicara, yuk kita pilih pemimpin yang betul-betul ke depan itu amanah. Kriterianya itu tadi, yang urusan dunia udah selesai kan, tanda tangan apa ora perlu mikir itu di video ora. Menurut saya di antara dua pilihannya ya Pak Palas. Bicara mau tidak mau nanti tinggal sudah lebih matang lah. Saya sudah saat itu pernah saya sampai ke bagian abang ketika baru besar di sana, beliau yang menerima jauh lebih tahu tentang dan disitulah saya tahu persis tentang siapa Pak Palas. Sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat Batang agar Batang ke depan badatun teribatun wadun kabur
insya Allah pilihan paling tepat. Amin. Pasangan yang tepat. Insya Allah akan mengabulkan perjuangan kita, ya kan? Agar kita menjadi tuan di negeri sendiri, agar kita tidak dipermainkan atau diatur oleh kekuatan di luar kita. Mas Yoyo, ini mantan bupati juga. Oke, Mas Yoyo, silakan. Ya, saya Yoyo, Bupati Batang 2012-2017. Ini senior saya Pak Bin. Jadi, saya nggak nyangka nih bisa kayak gini kumpul bareng. Ah, ya Allah. Kemudian ada tokoh-tokoh semua sudah berkumpul di sini nih. Luar biasa. Banyak kayak gini. Ini untuk apa sih? Ya cuman prihatin aja sama Batang. Ya prihatin sama Batang. Yang jelas aku orang kenal karo Faiz. Saya kenal Pak Falas. Saya kenal Pak Falas. Jadi ya saya dukung Pak Falas. Masuk. Jadi saya dengan kerendahan hati saya ya, dan kerendahan hati Pak Bin dan semua tokoh yang ada di sini, tolong tulis nih, tolong tulis. Saya mintalah ke masyarakat Batang, tolong sepisan iki wae nek bar kuwi terserah sepisan iki meleko tulungono kaji falas kudu dadi. Kenapa saya ngomong meleko? Aku ngomong tulungono, kan pada ngerti semua lah. Saya pernah jadi bupati, Pak Bin pernah jadi bupati, pembelanya Faiz, sebagai Wihaji pernah jadi bupati. Nanti kalau kan sudah paham semua. Jadi saya minta masyarakat Batang ya, kerendahan hati saya, tolong dengan kerendahan hati semua yang ada di sini, menangkan Pak Kaji Falas. Amin. Ya Amin. Allah. Saya itu nggak ada sangkut paut dengan Pak Kaji Falas. Wong anak buah Pak Kaji Falas pingi yang musuh saya semua. Dan 5 tahun lagi pasti juga akan jadi musuh saya. Cuman satu, kecintaan saya sama Batang. Jadi tolonglah, wes lah, udah sudahi. Mbuh aku ora ngerti liyane, pokoke Falas kudu menang. Oke. Carane mung siji, coblos Kaji Falas. Ya. Nek ana duit yo trimo kabeh. Silakan terima rezeki sampean, tapi tolong ngelihat kami yang ada di sini lah, ngelihat saya, ngelihat Pak Bintoro, ngelihat tokoh-tokoh Batang, tolong wes toh Batang ini kudu Pak Falas. Nah ora yo aku barang yo gelo lah, gelo. Tapi kalau Pak Kaji Falas bisa memimpin di Batang lagi, saya juga akan senang. Balikan Batang sama orang Batang. Amin. Jadi saya itu aja. Amin. Ya. Sebelum nanti ke Mas Handoko dan Mbak Urip, monggo pakai topik perjangannya pripun Batang kembalikan periode berikutnya kembali wong Batang sing mimpin Batang. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ian Topik, air mata saya juga ikut menetes. Sejarah ya, kita generasi muda dan sekali-kali merupakan sejarah. Mas Handoko monggo silakan sampai. Sudah waktunya orang Batang cerdas memilih orang yang menurut saya dan umat kami pilih adalah Pak Haji Falas Ridwan. Cukup. Ya. Pak Haji Katoto sebelum ke Mbak Urip. Itu tadi ada yang terputus satu kata. Barangkali ada media ada yang belum paham ya. Mbah Ratna Muharjo itu adalah tokoh pendiri Batang yang masih hidup waktu itu. Jadi beliau menghormati Pak Ratna Muharjo itu dengan momen gaji pertama diserahkan ke beliau dan saya yang ngeterke di sana. Itu saja. Itu Pak Yo. Muda, insya Allah penerus untuk perjuangan di Batang, membangun di Batang. Saya sangat salut, saya sangat menghargai para sesepuh, wabil khusus Bapak Bintoro yang 2 periode menjabat bupati dan Bapak Yoyo yang 5 tahun menjabat bupati. Saya merindukan kebijakan pada beliau berdua. Yang namanya Pak Bin itu dulu dana desa belum ada, kalau ada masih sedikit. Tapi desa aspal halus semua.
Hiburan setiap kunjungan kerja, rakyat senang. Dolan kacang, dolan laku semua karena ada hiburan-hiburan yang disajikan oleh beliau. Demikian juga Pak Yoyo. Dengan prestasi beliau bisa mengundang artis-artis ibu kota di Batang, bola bali, rakyat senang, perekonomian meningkat. Festival anggaran dibuka, anggaran diblak, rumah dinas dibuka, blak. Pak Parwito dengan kelompok pemain-pemain anak kecil yang bebas berkeliaran di sana. Nah inilah saya sebagai generasi muda merindukan kebijakan-kebijakan seperti ini. Lah yang memimpin tentunya orang yang punya komitmen dan punya tanggung jawab, punya trust asli orang Batang. Kalau bukan asli orang Batang, mana mungkin rumah dinas dibuka yang itu rawan untuk keamanan. Karena beliau tahu bahwa apa yang dilakukan beliau adalah demi rakyat Batang, dan beliau tidak takut. Saya kira itu sebagai generasi muda, saya merindukan sosok-sosok seperti beliau untuk memimpin di Batang, yaitu asli orang Batang. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Senior saya, guru-guru saya, Pak Bin, Pak Yoyo, Pak Taufik, Pak Andoko, Pak Parwito, Mbak Eli, sedaya kepan yang wonten mriki. Alhamdulillah, ini ada kesepakatan dalam arti kita ini tidak menaruh dendam. Tadi Pak Yoyo sudah matur ya, Pak Yoyo nggak ada kepentingan. Termasuk saya juga nggak ada dendam, termasuk Pak Bin. Dulu ini tumbalnya itu sebenarnya saya dengan Lafran waktu itu, hingga pihak luar bisa masuk. Ya. Tapi kenapa sekarang kok sudah terbukti bahwa kepemimpinan yang dulu seera Pak Wi ya kurang, memang mohon maaf kurang mengena nggak seperti Pak Bin waktu Pak Yoyo. Makanya saya secara pribadi aku ora nderek kalau senior kayaknya kuwalak ya ora pantes. Aku Pak Nyeji ini bisa baik. Wong kayaknya saya juga sedikit banyak punya kapasitas lah. Cuman saya beliaunya di NO, kebetulan Pak Yoyo, Pak Bin semuanya ada itu lah. Ini insya Allah Batang akan kembali lagi nih ya. Kembali. Kita akan mencari pemimpin lagi sampai seterusnya jangan ada orang yang lain. Dulu nggak ada. Dulu waktu saya nggak tegak lurus, mohon maaf Pak Amir itu ya. Nah, main itu sebuah mungkin itu sudah kodrat pangeran. Tapi saya terima, saya pun hubungan dari Pak itu waktu saya termasuk orang waktu gagal namanya Pak Yoyo itu banjir datang ke saya, mertake pertama kali ke saya sampai sandal hilang Pak Yoyo. Sampai itu banjir waktu itu, dari itu pas banjir saya itu waktu itu pas gak jadi Yoyo datang, Pak Yoyo datang. Siap Pak Urip nggak apa-apa, tenang, masih jauh istilahnya, jenengan si enom gampang. Nggih Pak Yoyo pandunganipun. Waktu itu sandal hilang Pak Yoyo nggih. Makanya alhamdulillah walaupun rakyat Batang mungkin yang kelompok sini itu kemarin Pilek pusat itu mungkin Pak kurang mendukung Pak Yoyo karena mungkin semua punya partai sendiri Pak Yoyo, saya hormat, tapi saya pribadi walaupun non partai ya tetap saya ke jenengan. Ini Pak Yoyo mohon maaf tapi nggak apa-apa untuk ke depan ini Pak Yoyo sudah ikhlas, Pak Bin sudah ikhlas, monggo kita sebagai generasi muda, saya sebagai penerusnya insya Allah siap memenangkan Falas, betul? Siap, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Batang yang amat saya cintai dan saya sayangi, saya hormati. Kali ini saya, Pak Bintoro dan seluruh tokoh Batang dengan kerendahan hati tulungono Pak Kaji Falas, tulung dicoblos. Kenapa saya bilang tulungono? Karena kecintaan kami semua ini untuk Batang, bukan karena imbalan, bukan karena apapun, tapi kecintaan kami semua untuk Batang. Wahai seluruh masyarakat Batang, tolong kami menangkan Kaji Falas. Siapa kita?